Ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu saya yang akan melawan. Artinya ketika negara ini banyak instrumen, banyak alat gitu kan, gunakan dong alatnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Minha itu setengah dari 100. Enggak 100. Berarti ada sesuatu yang cacat dalam berpikir. Enggak, ntar dulu saya mau bicara, ini waktu saya. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini tidak bisa berdiri sendiri hanya masalah pagar laut. Ketika berpikir itu biar terminalnya ketahuan, biar saya nyambung. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Lah makanya yang saya hadapin ini adalah keserakahan dan kerakusan. Pak, Bapak tuh kalau jadi nelayan tuh jangan pinter-pinter banget lah, Pak. Lagian Bapak ini kan nelayan ya, Pak ya. Udah fokus aja, Pak, cari ikan, Pak. Biar yang cari cuan tuh mereka. Jadi Jangan ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Tuh, awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Makanya kalau ini sudah menjadi kontradiksi, harusnya negara hadir dong di sini. Ya makanya presiden turun tangan, negara adil. Hadir dong, kan negara itu kan punya banyak instrumen. Nanti dituduh bukan nelayan lagi kalau saya bahasa instrumen. Nih, nelayan ngomong nih kan. Negara itu kan punya banyak instrumen. Jangan sampai dituju bahwa saya ini bukan nelayan. Bila perlu saya bawa perahunya ke sini sama jaringnya. Gitu. Artinya ketika negara ini banyak instrumen, banyak alat gitu kan, gunakan dong alatnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Justru ini saya malah melihat sebaliknya gitu kan. Melihat sebaliknya. Justru alat-alat itu digunakan menyentepeli korporasi ini. Jadi negara, alat negara ini jadi orang yang sedang menjajah saya. Itu pokoknya saya nggak mau dikelola oleh korporasi. Ukuran manusia itu diukur ketika dia berpikir harus sesuai dengan kenyataan. Jangan katanya. Kalau ini kan sebenarnya masih katanya, gitu kan? Nah, normal tidak normalnya seseorang itu diukur dari kenyataan yang ia bicarakan. Kalau yang dikatakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, berarti ya saya bilang minha. Minha itu setengah dari 100. Enggak 100. Berarti ada sesuatu yang cacat dalam berpikir. Seseorang berpikir apapun itu tergantung sumbernya. Ya kan? Kalau sumber pengetahuannya keruh, maka pengetahuannya akan keruh. Sumber pengetahuan yang keruh, yang jernih itu tergantung motivasinya. Kalau motivasinya kesementaraan, keterlibatan tentang misalnya staf atau jabatan atau harta atau ketenaran atau apa, dia akan keruh pemikirannya karena terganggu dengan kepentingan yang sementara ini. Jernih dan tidaknya pengetahuan itu tergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya keabadian, dikarenakan Allah, maka yakin pengetahuannya akan jernih. Dan saya percaya itu. Terindra kok jelas, teraba kok jadi misteri gitu. Jadi kadang-kadang itu paradoks. Ini larinya kemana? Enggak, ntar dulu saya mau bicara, ini waktu saya. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini tidak bisa berdiri sendiri hanya masalah pagar laut. Ketika berpikir itu biar terminalnya ketahuan, biar saya nyambung. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Nelayan kami tidak terganggu dengan adanya bambu-bambu tadi. Tarsin bener. Oh iya, takutnya model-model begini staf desa doang, Pak. Karena saya juga staf desa di pelayanan. Begitu dong, artinya nelayan juga nggak boleh blow on amat. Pak Khalid yang merasakan mungkin di wilayah Pak Khalid mungkin beda dengan di wilayah kami gitu. Apa yang terjadi di lapangan, kalau misalnya tanya di staf desa, kelurahan, tidak akan pernah jernih. Dia tidak akan pernah menginformasikan dengan realitas yang nyata. Kalau yang katakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, berarti ya saya bilang minha. Minha itu setengah dari 100. Berarti ada sesuatu yang cacat dalam berpikir. Ketenaran, kehebatan, kesaktian, kekuasaan apa aja selain dari Allah punah. Lah makanya yang saya hadapin ini adalah keserakahan dan kerakusan. Saya gulung. Takut sama siapa? Ujungnya kan mati. Lah mati bagi saya mah telur. Telur itik. Netes. Piak. Tidak di alam yang lebih luas sehingga saya lebih merdeka, tidak terkungkung oleh jasa.
udah selesai. Jadi takut sama siapa gitu kan? Emangnya hidup ini selesai di dunia doang, segala doang dunia ini. Teruntuk Bapak Khalid, nelayan yang sedang memperjuangkan keadilan di kasus pagar laut Tangerang. Pak, Bapak tuh kalau jadi nelayan tuh jangan pinter-pinter banget lah, Pak. Tolonglah jangan kelihatan lebih pintar dari orang-orang yang katanya intelek di negeri ini, Pak. Terutama kelihatan lebih pintar daripada mahasiswa yang kata netizen tuh lagi nge-fly. Oh, saya yakin banget gak nge-fly lah itu. Enggak lah, emang mukanya aja agak songong sih. Tapi saya yakin gak nge-fly kok. Ya walaupun mahasiswa kan sebenarnya harusnya punya adab dan juga ilmu yang tinggi ya, Pak ya. Enggak, saya nggak curiga kok kalau misalnya ini mahasiswa katanya di DO gitu kan. Kalau kata netizen kan di DO, enggak, saya nggak curiga. Dan saya yakin banget ya, Pak ya, kalau mahasiswa ini ya bukan mahasiswa bayaran, Pak. Orang dia merepresentasikan mahasiswa banget kok. Iya kan, kalau mahasiswa kan nggak apa-apa ngomongnya muter-muter, yang penting kan kelihatan intelek di depan publik gitu loh, Pak. Lagian Bapak ini kan nelayan ya, Pak ya. Udah fokus aja, Pak, cari ikan, Pak. Biar yang cari cuan tuh mereka. Jadi adil gitu, Bapak cari ikan, mereka cari cuan yang banyak. Sebagai perwakilan dari nelayan di pesisir Tangerang, Pak Khalid, kalau KKP terus bungkam, tidak mau membuka dengan alasan masih penyelidikan terkait siapa pemasang pagar laut di tempat Anda mencari ikan begitu ya? Ya saya pikir ya pandangan nelayan itu sederhana sebenarnya, Pak. Ya sebenarnya itu kan bukan rahasia umum lagi, semua udah tahu pelakunya siapa, dan saya juga udah ungkap siapa pelakunya itu. Termasuk dari LBH Muhammadiyah juga kan sudah melaporkan, nama-nama itu udah ada di situ. Lah terus saya juga sebagai nelayan bingung mau model apa lagi sih gitu kan. Iya. Terus kedua, maksudnya gini, masyarakat nelayan tuh simpel sebenarnya, mah. Siapapun itu, ya kan, jangankan kan orang kecil gitu kan, misalnya anggaplah si pelakunya ini kok ternyata misalnya pemodal besar gitu kan, selama itu melanggar aturan gitu kan, undang-undang yang ada di laut gitu kan, harusnya tegas dong gitu. Betul. Jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu, justru nanti saya berpikir, wah jangan-jangan ini artinya lembaga terkait yang mengelola ruang laut ini ya masuk angin gitu, berarti kan harus dikerok gitu, masuk angin. Nah, yang gini, kedua, ini juga kan pelakunya jelas, terus kemudian udah saya katakan sebelumnya juga, ini ada sifatnya mencoba untuk mentransaksikan laut gitu kan, karena di sini juga ada SHM, ada HGB gitu kan, yang sudah keluar. Nah itu harus dibatalkan, dan jika memang misalnya anggaplah Kementerian ATR BPN ini mengatakan ya nanti kita akan batalkan terkait surat itu, ini harus tertulis juga, karena kan ini bicara tentang lembaga negara, jangan hanya sebatas di ucapan lidah saja, karena ini tidak, kami mungkin ya karena saking kurang percayanya saya ini, jadi semuanya tuh harus konkret gitu kan, gitu. Baik, Pak Khalid. Oke, Pak Khalid, apakah kemudian ini memang teman-teman nelayan sejak awal tahu ya, yang memasang adalah yang berkaitan dengan proyek PSN PIK 2 ya, dan ini sudah dilaporkan sejak awal, sejak tahun lalu? Iya, ya udah tahu, dan bukan rahasia umum, semua juga udah tahu, lurah-lurah udah tahu gitu. Bahkan pelakunya juga sama di lurah-lurah itu juga. Nah, artinya ini semua udah tahu gitu kan. Nah, misalnya udah lama kok rame, baru-baru sekarang sebenarnya ramenya sih udah lama. Cuman yang namanya masyarakat lagi-lagi kan punya keterbatasan gitu kan. Kemampuan bagaimana dia untuk mengungkapkan keluhannya. Cuman ini ketika rame ini kan, artinya masyarakat ini karena dia ini terlalu diinjak lebih dalam ke dataran yang paling rendah gitu kan, sudah tidak ada dataran lagi, maka kan ini kan sunatullah gitu. Tunggu aja loncatan tertingginya. Oke, Pak Khalid, tapi Pak Khalid, teman-teman nelayan merasa kecewa ataupun merasa bahwa pemerintah ini kayaknya nggak serius ya dengan penanganan ini? Ya artinya gini, kalau bisa denger nggak? Silakan. Iya kan kita ini, kan udah saya bilang, kata saya ini seperti dikelola bukan oleh negara. Iya makanya kayak netizen ngomong penilaian tentang saya, sebenarnya saya ini karena merasa sering dibebak dengan persoalan-persoalan, sehingga saya memberanikan diri untuk mengatakan yang A itu A, yang B itu B, yang salah, yang benar itu benar. Karena kami melihat ini negara nggak berani amat gitu untuk menindak suatu kelakuan gitu kan, yang ini boleh kata orang-orang mah oligarki katanya gitu, atau korporasi. Baik, itu suara hatinya nelayan Tangerang. Negara seperti tidak berani